Ketergantungan ini bahkan merambah ke organisasi olahraga terbesar di dunia. FIFA, selama Piala Dunia 2022 di Qatar, unggahan media sosial para pemain menghasilkan total nilai iklan sosial sekitar 319 juta pound sterling. Messi sendirian menyumbang 26% dari seluruh nilai turnamen itu, setara 88 juta pound sterling. Menjelang Piala Dunia 2026, Messi muncul di sekitar 22% dari seluruh kampanye iklan resmi turnamen di Amerika, Inggris, dan Argentina. Sponsor-sponsor besar seperti Adidas yang memiliki kontrak seumur hidup senilai $1 miliar dengannya membangun seluruh strategi pemasaran global mereka di sekitar kehadirannya. Bahkan keputusan FIFA memberikan slot tuan rumah Piala Dunia Antar Klub 2025 kepada Inter Miami terlepas dari jalur kualifikasi tradisional secara terang-terangan dilihat sebagai strategi memastikan Messi tetap tampil demi menjaga daya tarik komersial turnamen tersebut di mata pengiklan global. Dari sinilah muncul istilah yang digunakan sejumlah analis bisnis olahraga. FIFA, dengan siklus komersial senilai $13 miliar, kini menghadapi apa yang disebut sebagai single point of failure, satu titik kegagalan tunggal, yang kebetulan mengenakan nomor punggung 10. Tapi, ada risiko di balik model bisnis ini. Di balik semua angka mencengangkan ini, tersembunyi satu pertanyaan penting. Apa yang terjadi ketika Messi akhirnya benar-benar pensiun? Beberapa analis mencatat bahwa pendapatan bersih MLS dari kesepakatan Apple TV sendiri, setelah dikurangi biaya produksi, sebenarnya hanya sekitar $5 juta, jumlah yang jauh lebih kecil dari ekspektasi dan sangat bergantung pada kemampuan bintang seperti Messi untuk menarik penonton internasional ke platform tersebut. Dengan kata lain, Liga secara sadar mengambil taruhan besar, menginvestasikan sumber daya luar biasa besar untuk mendongkrak profil global mereka lewat satu orang, dengan risiko bahwa begitu orang itu pergi, seluruh fondasi pertumbuhan ini bisa saja runtuh kembali. Salah satu analis menyebut ini sebagai ujian sesungguhnya bagi sepak bola Amerika. Apakah investasi besar-besaran ini berhasil membangun infrastruktur berkelanjutan, atau sekadar menyewa sirkus yang akan bubar? Begitu bintang utamanya turun panggung. Ini adalah pola yang sebenarnya sudah pernah terjadi di Barcelona, di mana kepergian satu orang saja langsung memangkas nilai merek klub sebesar ratusan juta euro dalam semalam. Ending, refleksi. Mari kita rangkum perjalanan bisnis luar biasa ini. Dari rekor penjualan jersey yang menghasilkan ratusan juta dolar hanya dalam hitungan jam. Dari klub kecil bernama Inter Miami yang pendapatannya melonjak 4 kali lipat hanya karena satu orang bergabung. Dari struktur kontrak yang, untuk pertama kalinya dalam sejarah olahraga, menjadikan seorang atlet sebagai mitra bisnis langsung dari sponsor liga, bukan sekadar karyawan yang digaji. Sampai FIFA sendiri, organisasi olahraga terbesar di planet ini, yang strategi komersialnya turut bergantung pada kehadiran satu individu. Messi membuktikan sesuatu yang jarang terjadi dalam sejarah bisnis, bahwa nilai ekonomi seseorang tidak selalu diukur dari kekayaan pribadinya semata, tapi dari seberapa besar ia mampu menggerakkan uang orang lain di sekelilingnya. Tapi pertanyaannya sekarang bukan lagi, seberapa besar Messi mencetak uang untuk orang lain, tapi apa yang akan terjadi pada seluruh ekosistem bisnis ini di hari ketika mesin pencetak uang ini akhirnya berhenti berlari?